Inilah kesedihan keluarga dan kerabat Habel Alengpen, korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tangis histeris keluarga tak terbendung ketika jenazah tiba di rumah duka di Butuwe, Desa Pantedere, Alor, Nusa Tenggara Timur. Bahkan adik korban pingsan saat jenazah kakaknya dibawa masuk ke dalam rumah. Habel Alengpen merantau ke Papua untuk bekerja sejak 2018 lalu. Dia profesi sebagai sopir dan tukang bangunan. Oke. Nah, dia tukang bangunan di gereja. Kebetulan gereja itu gereja di bawah jemaatnya Pak Bupati. Jenazah korban diurus dan diantar oleh perwakilan Pemda Puncak dan paguyuban Flobamora hingga Dewan Gereja di sana hingga ke Kabupaten Alor. Sebelumnya korban diadang dan ditembak oleh KKB saat dalam perjalanan pulang bersama dua teman kerja ke rumah sehabis dari Pasar Ilaga. Dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Denny Manu, iNews melaporkan. Satgas COVID-19 membubarkan hajatan di rumah kepala desa Sidokepung, Sidoarjo, Jawa Timur. Hajatan yang disertai hiburan wayang kulit tersebut dibubarkan karena melanggar aturan jam malam. Petugas Satgas COVID-19 membubarkan paksa pertunjukan wayang kulit dalam acara hajatan nikah di Desa Sidokepung, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu malam. Pemilik hajatan sempat protes dan memohon petugas agar pertunjukan wayang kulit boleh dilanjutkan. Rencananya pertunjukan wayang kulit digelar semalam suntuk. Namun petugas dengan tegas membubarkan kegiatan ini lantaran telah melewati jam malam pandemi COVID-19. Petugas meminta para tamu undangan dan kru wayang kulit meninggalkan lokasi acara. Melaturi mundur, diam di rumah, istirahat, karena ini masih pandemi, Pak, Ibu. Satgas COVID-19 Kabupaten Sidoarjo terus melakukan razia untuk memastikan warga menaati aturan yang berlaku di tengah pandemi COVID-19. Petugas akan menindak tegas siapapun yang melanggar aturan jam malam ataupun melanggar protokol kesehatan lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial antrian ambulans membawa pasien COVID-19 di Rumah Sakit AL Ihsan. Antrian terjadi tiap malam karena lokasi parkir ambulans sempit. Viral di media sosial antrian ambulans pasien COVID-19 dari berbagai daerah ke Rumah Sakit Al Ihsan, Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Setiap pukul 6 sore hingga pukul 12 malam, pasca Idul Fitri, banyak pasien rujukan dari poliklinik puskesmas dan rumah sakit lainnya datang ke IGD Rumah Sakit Al Ihsan. Ruang parkir ambulans yang kecil menjadi penyebab antrinya ambulans. Itu emang tiap malam terjadi, Kang, ya? Jadi bukan karena pasien COVID itu, Kang? Ya, ada yang COVID, ada yang sakit biasa. Sementara dari data statistik yang dipasang di depan pintu masuk IGD Rumah Sakit Al Ihsan, hampir semua ruang isolasi dan ruang rawat pasien COVID-19 penuh. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Perumahan Sampan di Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten masih diisolasi pasca 63 warganya dinyatakan reaktif COVID-19. Upaya tracing terhadap warga yang terpapar COVID-19 juga terus dilakukan. Akses ke Perumahan Sampan Kecamatan Kelapa II, Tangerang, Banten masih ditutup untuk tamu. Penerapan mikro lockdown dilakukan setelah 63 warga di perumahan ini dinyatakan reaktif COVID-19. Upaya tracing dengan tes antigen dan swab terhadap warga yang terpapar COVID-19 juga masih terus dilakukan tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang. Sementara terhadap warga yang dinyatakan positif sudah dievakuasi dan diisolasi di hotel serta rumah sakit. 22 orang dari hasil tracing itu, dan saat ini sudah kita temukan 63 orang dari
total tracing tersebut. Mudah-mudahan kasusnya tidak bertambah lagi. Kota Surakarta, Jawa Tengah akan menjadi pusat isolasi bagi warga Kudus yang dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu dalam kunjungannya ke Blora, Panglima TNI meminta Pemkab mengantisipasi penyebaran COVID-19 dari wilayah sekitarnya. Rencana pemusatan isolasi di asrama Donohudan, Surakarta terungkap setelah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto melaksanakan kunjungan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nantinya isolasi terpusat difokuskan bagi warga Kudus yang positif COVID-19 maupun yang masih menjalani isolasi. Saat ini pemerintah Kabupaten Kudus terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait teknis evaluasi isolasi terpusat di Surakarta. Kan dapat koordinasi dulu, ya prosesnya ya kita evakuasi, kita taruh di sana semua. Ada berapa Pak? Ada 1.000 lebih. Ya yang di bawah sana kapasitasnya cuma hanya sekitar 700-an. Sementara itu, Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo serta Ketua Tim Satgas COVID-19 Nasional meninjau penanganan COVID-19 di Kabupaten Blora. Dalam kunjungannya, Panglima TNI meminta pemerintah Kabupaten Blora mempersiapkan antisipasi penyebaran COVID-19 menyusul meledaknya angka positif di Kabupaten Kudus. Melihat jumlah 900.000 masyarakat yang ada di Blora, maka kita harus menyiapkan kemampuan PCR. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 5.832 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat sudah 1.856.038 kasus terkonfirmasi, 1.005.971 sembuh, sementara total yang meninggal dunia saat ini 51.612 orang. Pemirsa, meski tidak bertemu namun masih bisa bertatap muka dan bertegur sapa secara virtual. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam Ini Sore hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Dan saya Stefani Patricia. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Sampai jumpa.